Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, berkebun kelapa sawit itu susah-susah gampang. Kalau dikatakan susah ya memang susah kalau kita tidak mengerti tata caranya yang baik dan benar. Namun gampang ketika kita mau mengikuti saran orang-orang yang sudah berpengalaman. Jadi dalam video ini saya akan menceritakan kepada kalian pengalaman saya, bagaimana saya merawat kebun sawit itu secara baik dan benar sehingga batang kelapa sawit saya itu cepat besar dan cepat berbuah hingga cepat menghasilkan untuk saya. Dan teman-teman, ada 4 tahapan atau 4 faktor yang mempengaruhi supaya perkebunan kita atau batang kelapa sawit kita itu cepat besar. Yang pertama teman-teman, kita harus mengendalikan kelembaban. Nah, air itu adalah faktor utama supaya kelapa sawit kita itu bisa cepat tumbuh subur. Lalu bagaimana cara kita bisa mempertahankan support air atau pasokan air untuk kebun kelapa sawit kita, yaitu adalah dengan cara pengendalian gulma. Jadi teman-teman, sebisa mungkin kita jangan terlalu sering melakukan penyemprotan atau kebun kita itu terlalu bersih. Jadi gunakanlah rerumputan yang ada. Kalau bisa kita menggunakan kacang-kacangan atau hal yang direkomendasikan itu baik supaya tanah di perkebunan kita itu bisa menjaga kelembabannya secara terus-menerus. Namun di dalam piringannya itu harus tetap dibersihkan, apalagi dari gulma-gulma atau kayu-kayu yang itu bisa menyerap pupuk yang kita berikan. Jadi teman-teman, kalian harus terus membersihkan di sekitar piringan. Namun di sekitar lorong atau di gawangan itu bisa dibiarkan dengan menumbuhkan rerumputan. Namun ketika ada kayu yang besar itu jangan sampai ada tumbuh kayu-kayu yang besar di sana, karena akarnya juga bisa mengganggu pertumbuhan dari kelapa sawit kita. Jadi itu teman-teman, yang pertama adalah pengendalian air atau pengendalian kelembaban. Yang kedua adalah pencahayaan. Nah, ini sangat penting teman-teman. Ketika pencahayaannya baik secara cukup diberikan kepada kebun kelapa sawit kita, maka pertumbuhan dari batang kelapa sawit kita itu akan maksimal. Jadi kalau bisa usahakan jangan ditanam tumpang sari, boleh, namun kalau bisa sawitnya itu tumbuh besar dahulu, baru kalian melakukan tumpang sari atau tumbuhan lain di bawah batang sawit, itu yang lebih baik. Tapi kalau kalian menanam sawitnya itu terakhir, atau kalian seperti ini menanam di bawah batang karet, dan tentunya itu akan mengganggu pertumbuhan karena pencahayaan dari kebun kelapa sawit kita itu akan berkurang. Nah teman-teman, pencahayaan ini sangat penting untuk fotosintesis, sehingga nantinya pertumbuhan batangnya itu akan terhambat ketika pencahayaannya itu kurang. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah kelembaban, yang kedua adalah pencahayaan. Nah yang ketiga adalah faktor pemupukan teman-teman. Jadi teman-teman, sederhananya ketika kalian berkebun kelapa sawit tanpa melakukan pemupukan itu sama saja sia-sia kalau menurut saya. Jadi kalian akan menunggu beberapa tahun pun sawit kalian itu akan menghasilkan hasil yang kurang maksimal. Jadi bagaimana caranya kita melakukan pemupukan yang baik dan benar, rotasi yang benar, dosis yang benar, itu harus kalian pelajari. Jadi pupuk apa saja yang harus kita gunakan seperti dolomit, urea, terus KCL, TSP, itu harus kalian berikan semua kepada batang kelapa sawit kalian supaya nutrisi kebun kalian itu tercukupi. Nah, pemupukan itu adalah faktor yang sangat penting yang menimbulkan biaya yang cukup besar. Jadi kalian harus benar-benar paham bagaimana cara pemupukan yang baik dan benar supaya efisiensi itu kalian dapatkan. Jangan kalian memupuk sembarangan seperti mencampurkan pupuk. Pupuk tunggal kalian campurkan kecuali kecuali NPK. NPK pun jangan kalian campurkan dengan dolomit, harus ada rotasinya. Jadi hal-hal sepele demikian harus benar-benar kalian pelajari. Seperti kalian memupuk di musim apa, di musim kemarau atau di musim penghujan, itu harus kalian tahu bagaimana tekniknya. Itu teman-teman yang ketiga. Nah, yang selanjutnya yang mempengaruhi dari pertumbuhan kelapa sawit kalian itu adalah kastrasi teman-teman. Jadi kastrasi itu biasanya dianggap sepele oleh para petani, namun itu adalah hal yang sangat penting karena ketika masa usia sawit itu 1,5 tahun hingga 2,5 tahun itu adalah masa pertumbuhan ya. Kalau kita masih kecil seperti remaja itu masa pertumbuhan. Jadi kalau bisa nutrisi itu kita konsentrasikan benar-benar kepada batang dan daun. Jangan sampai konsentrasinya terpecah untuk buah. Meskipun
buah juga sangat penting. Namun ketika masih umur 1,5 sampai 2,5 tahun, itu buah itu juga ketika kita pelihara sampai besar juga tidak akan laku untuk dijual. Lebih baik ketika tumbuh bunga itu langsung dibuang dan nutrisinya itu tidak terbuang sia-sia untuk bunga. Jadi teman-teman, kastrasi itu sangat penting. Lakukanlah kastrasi sedini mungkin sampai waktu yang benar-benar cukup. Dan cukupnya itu kapan? Sekitar 2,5 tahun. Dan setelah 2,5 tahun kalian boleh memelihara buahnya untuk dijual atau untuk dimasakkan seperti itu teman-teman. Nah, itulah 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan batang sawit kalian itu apakah bisa terhambat atau tidak. Kalau kalian melakukan 4 faktor itu dengan benar, insya Allah teman-teman, kebun kalian itu akan menghasilkan hasil yang maksimal. Dan satu lagi tambahan teman-teman, untuk pruning kalian jangan segera atau cepat-cepat melakukan pruning. Lebih baik kalian bisa menjaga pelepah itu supaya nanti perkembangan buah kalian itu semakin besar. Karena kalau pruning itu ketika batangnya sudah besar, maka saya tidak kelompokkan ke faktor yang bisa mempengaruhi batang. Kalau kalau batang sawit kita itu sudah besar, baru kita boleh melakukan pruning. Mungkin hanya itu teman-teman, semoga bermanfaat sharing saya kali ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.